atau apa kan bisa dihitung itu. Iya. Nanti ketemu nih, oh ini jatahnya wakaf sekian persen sesuai kesepakatan masuk global wakaf. Iya. Kalau itu dalam bentuk RUPS-nya tahunan. Ya. Kalau cash flow pendek mau dipakai bulanan, ya monggo, intinya kan saja. Tinggal nanti ketika RUPS kan tinggal melaporkan. Mas Ovan, itu Pak Dian, jadi kita berusaha mengakomodir langkah kecil karena memang kita lagi eksekusi lahan juga di Dampit Malang. Itu 100 juta, sudah sisa 25 juta insyaallah, baru terkumpul 11 juta. Jadi saya ini berpikir kita nggak punya produktivitas, saya nggak punya tim yang menggerakkan ke ranah itu. Jadi saya berpikirnya gini, jadi karena memang kita juga punya skill di properti, tapi kita delegasikan menang. Jadi apapun orang yang punya properti asetnya, kita pakai konsep sharing economic skill. Artinya kita nggak pakai modal, punya perumahan, punya omah kembar. Jadi di pertani ini kita punya omah kembar 100%, keuntungan itu untuk wakaf jariah. Jadi kalau konsep kami menggambarkan wakaf jariah dan wakaf wadiah. Sharing profit. Iya, wadiah yang mau 100%, tapi daripada ada taruh deposito ya, nah dunianya ada dapat, tapi kalau di sini jelas. Gitu. Nah ini kan sebuah matching yang tadi masuk. Dan ini sebenarnya tadi sempat cerita Mas Dian yang 500 hektar itu. Memang ini kita bertahap nih program namanya wakaf pertanian produktif, karena yang menjadi PR kita bab kedaulatan pangan yang kami bersama dengan YP3 ini yang di bawahnya itu ada Gema Petani yang basisnya pesantren, di mana kita ingin dari para petani itu, apalagi yang berbasis pesantren, lahan-lahan pertanian ini pertama secara luasan lahan di Indonesia ini kita berharap tidak semakin habis. Yang kedua, di satu sisi produktivitas lahan atau produktivitas padi, terutama karena fokusnya ke beras itu yang selama ini mungkin hanya ya paling kecil antara 5-6 sampai paling banyak 8 ton per hektar. Kita punya formula yang bisa sampai paling minim 12 ton per hektar. Nah itu yang luar biasa. Nah ini yang baru saja kita mulai. Ya, bismillah, mohon doanya juga Mas. Amin. Harapannya nanti dari sini pertama kita, karena ini semuanya kita support ya support dari, termasuk dari cash wakaf, terus dari investor juga bisa masuk. Kalau misalkan Mas harus juga mau minat masuk jadi investor ini juga bisa. Posisinya lahannya nyebar, ada di Ponorogo, ada di Mojokerto, ada di kebanyakan Jawa Timur, di Jombang juga ada, di Malang juga ada. Nanti kalau misalkan mengusulkan di Jember, nanti coba saya komunikasikan. Misalkan di Jember punya misalkan yang sawah yang sudah produktif, mungkin bisa dipertimbangkan. Karena memang ini per hektar saya belum nggak apa, nanti mungkin kalau misalkan di WPF itu ada kesempatan kita ketemu dengan tim GWC, nanti bisa langsung sharing hitungannya. Saya juga kurang apal lah hitungan bisnisnya, karena memang ini kan bagian bisnis gitu ya, yang mengembangkan lahan untuk pengolahan wakaf tadi. Saya per hektar itu berapa lah, itu sudah termasuk semuanya, biaya mulai bibit sampai panen gitu. Cuma dengan nilai segitu produktivitasnya bisa di up sampai paling jelek 12 ton per hektar. Itu kan buat petani ini ya pasti akan sangat senang mereka, karena yang biasanya paling banyak 8 ton ini dia bisa dapat 12 ton. Kadang 8 ton itu pun gini, kalau pengalaman mungkin Mas Daus juga tahu, secara umum petani kita mulai dari beli bibit sudah hutang, mau nanam biayanya hutang, mau mupuk hutang lagi, terus nanti tengah-tengah nyemprot
hutang lagi. Ketika mau panen hutang lagi. Betul. Nah terus ketika Panen. panen hasilnya buat dia makan sama dia jual itu masih belum bisa untuk melunasi hutang sebelumnya. Iya. Jadi ketika mau tanam lagi hutang sebelumnya belum lunas, Betul. dia harus hutang lagi. Kayak lubang. Artinya hutangnya nggak tambah lunas tapi tambah banyak. Nah itu yang terjadi. Realitanya seperti Di semua lini. betul. Itu para petani sekarang. Betul. Nah konsep kita karena ini dari wakaf, amanahnya tidak boleh habis pokok wakafnya. Jadi capital wakaf ini untuk program ini tidak boleh habis secara pokok. Karena memang amanahnya wakaf kan seperti itu. Iya. Nggak boleh rusak, nggak boleh habis, nggak boleh berkurang pokoknya. Bertambah. Betul. Kalau bertambah itu bisa berkembang lebih bagus. Makanya kenapa kita dari bibit pun kita punya formula yang bisa sampai termasuk cara tanam dan sebagainya. Kita sudah punya formulanya, termasuk cara pemupukan dan kita sudah menyiapkan formulanya. Termasuk kita juga buat program santri taruna petani namanya, di mana ini yang nanti mengawal sebagai kalau mungkin di kementerian PKH lah kayak seperti itu. PKH. Program PKH. Nah ini sebagai advokasi terus karena kan ini Cocok ini. formula baru nih. Formula baru tentu ini tantangan secara kultur di masyarakat, di petani terutama itu kan kalau ada hal baru, apalagi mereka sudah puluhan tahun terbiasa dengan cara yang lama, memang nggak mudah, tantangannya banyak. Biasanya wah biasanya mbah-mbah buyut caranya nandur kok ini kok nah itu susahnya Cara lama Pak. Iya. Padahal kalau pengen ini kita harus disiplin nih, cara ngikuti cara kita. Jaraknya harus 10 cm ya 10 cm. Yang padi ini. Betul. Misalnya pas nanam. Kalau geser 1 cm aja bisa ngaruh nanti. Iya. Terus misalkan satu rumpun, misalkan satu yang bibit yang ditanam itu jumlahnya harus sekian rumpun minimal. Nggak boleh kurang. Nek kurang nanti pasti ngaruh. Iya. Terus cara mupuknya juga sama. Itu harus sesuai SOP-nya. Kalau nggak sesuai ya biasanya nggak sampai dari targetnya kita. Jadi targetnya kan kita bisa sampai 14 ton. Bahkan kalau benar-benar bagus merata itu bisa sampai 21 ton. Ini yang harus dibuktikan ke masyarakat petani. Nah ini yang 2-3 tahun terakhir kita sudah bikin template dan berhasil. Nah ini yang kita sudah mulai. Yang di Ponorogo. Beberapa titik. Ada di Ponorogo, ada di Malang, ada di Indramayu itu sudah portofolio template-nya sudah ada. Nah ini kita tinggal action nih di tahap pertama. Makanya monggo nanti kalau misalkan kita juga membuka peluang karena bagaimanapun ini kan kita target sampai 3 tahun ke depan 500 hektar. Ya kebayang Indonesia ini kebutuhan beras 13 juta ton. Ya. Ini baru terpenuhi oleh produksi dalam negeri itu berapa ya saya lupa. Jadi masih kurang berapa saya lupa. Mungkin sekitar 13 juta ton itu. Dan sebagian dan mayoritas dari impor. Thailand, Pakistan, India itu sama seperti Betul. Berasnya. Betul. Saya di momen COVID ini pernah jual 15 ton beras. Jadi titik beras, masya Allah, ini aplos yang luar biasa ya di komen beras. Makanya ketika ini nanti bisa berhasil nih, bayangkan 1 ton misalkan 1 hektar 12 ton aja. Kalau kali 500 hektar berapa? Sudah sekitar 600.000 ton ya. Iya. 60 apa 600? 60 atau 600.000 ton ya. Sekitar itulah. Sehingga ya ini baru 500 hektar kita bicaranya. Belum 1000 hektar. Belum yang ada lahan pertanian kita luas banget dan itu sebenarnya makin berkurang. Belum lagi kalau dikombin dengan lahan wakaf. Nah, kita juga banyak. Dan ini momentum juga
Ini ada timing, siapa tahu ya bisa ditangkap bersama. Mestinya dengan Pak. Kebetulan kami kan di Unsur LPNU, Lembaga Perekonomian ini kebetulan penasihatnya itu Benih Citra Asia. Itu satu-satunya perusahaan yang punya 190 pembenihan bibit dan itu disertifikasi oleh Kementan. Pak Menteri Pertanian kalau ke Jember pasti ke beliau. Nah, dan beliau salah satu perusahaan yang besar di Jember ya, ada 5 hektar perusahaan, gede banget. Dan dia juga punya cabang 9 perusahaan itu di Indonesia itu semuanya milik dia. Nah, itu dan program yang lagi digerakkan adalah program untuk seluruh kecamatan MWC ya, di MWC itu cabang di Nahdlatul Ulama. Bagaimana dalam 1 tahun menghasilkan 1 miliar bibit dari mereka, semuanya tidak perlu. Yang penting bagaimana MWC atau pesantren atau masjid, bagaimana orang-orang di dalamnya ini bisa menghidupi itu. Kebanyakan saat ini yayasan tidak punya dana untuk pengelolaan. Itulah ini kan momentum. Seandainya di komen ini ada kayak terongnya, tomatnya, ada 190 jenis bibit. Ini ada beras juga yang kualitasnya bisa sampai 14 ton, yang biasanya cuma 7 ton, 8 ton. Nah ini kan sekali jalan sudah kali kayu. Dan ini masih dalam proses raporda apa yang jadi program sampai 2024 ini. Nah ini kan kesempatan untuk kita harus sampaikan bahwasanya petani kita itu targetnya ada 10 MWC lah. Dia kan targetnya 1 MWC 20 hektar. Dan kita setiap hari jalan. Kopi aja kemarin itu ada 600 hektar di Tegal ini. Dia kopi Bikla itu orang pesantren dan gubernur lagi buat produk. One pesantren, one produk. Iya. Opop itu kan. Jadi menarik. Kenal ketuanya itu Gus Alek. Alfa juga LPNU lagi buat retail supermarketnya juga. Itu menarik kalau misalkan Jember bikin wakaf bisnis forum, itu polanya bisa kayak tadi, misalkan ya kan punya lahan apa, perkebunan kopi atau apa, ya coba menggandeng calon wakil. Mereka ya kayak bisnis matching gitu. Iya. Oke, mungkin mereka masih belum siap atau belum sanggup mewakafkan saham perusahaan. Tapi kalau bisnis matching, dari hasil bisnis matching itu mereka mau misalkan invest nih ke perkebunan kopi atau invest ke apa, perkebunan apa. Nah, cuman di situ ada akad wakafnya. Misalnya dari sekian keuntungannya, sekian persen keuntungan dari hasil apa panen misalkan nanti atau hasil produksi itu masuk sebagai cash wakaf. Nah, itu nanti masuk global wakaf dan dikelola sebagai program untuk mau kepala seperti itu. Bisa dikonsep seperti itu. Sama juga yang tadi saya ceritakan yang beras ya kan 1 hektar minimal 12 ton itu kan nilai ekonominya udah kelihatan tuh peningkatannya yang awalnya 8 ton. Paling tidak buat petani itu sudah nggak perlu ngutang karena kan ini dibantu nih dari cash wakaf. Beli bibit udah nggak perlu ngutang lagi, sudah ada. Ya, jadi untuk kebutuhannya sudah cukup bahkan berlebih, dia masih bisa menjual kelebihannya. Nah, sistemnya adalah ya cukupnya berapa yang biasanya. Misalkan petani 1 hektar 8 ton atau 7 ton ya sudah itu untuk mereka. Nah, lebihnya ini misalkan antara 4 sampai 6 ton, nah ini dibagi. Sepertiga buat program kemanusiaan. Iya. Sepertiga buat stok pangan. Ya kita ngambil kisah Nabi Yusuf. Jaga-jaga kalau paceklik. Iya. Sepertiganya buat, nah ini dijual lagi. Mantap. Bisnis lagi, muter lagi, supaya capital wakaf nambah lagi. Nah, kalau ada untung lagi masuk cash wakaf lagi. Jadi makin blimbing itu. Iya. Jadi bola salju, harapannya seperti itu gambarannya. Nah, makanya kami juga membuka peluang juga sih para investor yang misalkan berminat, kan kalau misalkan dari Mas Daus dan teman-teman mungkin ada pengusaha yang berminat, nanti saya bantu sih pertemukan dengan tim Global Wakaf Corporation yang mengelola ini, yang mereka lebih paham hitung-hitungan bisnisnya. Kalau saya nggak paham nih. Ya, boleh Pak Uja, bisa kita ini nanti hubungkan ya, karena juga ada beberapa partner
benar itu yang memang korennya di beras. Salah satu perhimpunan Islam Tionghoa Indonesia itu itu kan orang punya pabrik beras. Kita belum pernah jumpa. Nah itu kan bisa jadi duta. Ini penting. Artisan brand untuk membangun sebuah project itu harus ada orang yang punya nama. Nah jadi baik layar aja. Ya boleh lah, nanti mungkin tahap awal bisa pas buat KFC Malang, nanti bisa ketemu ngobrol-ngobrol dengan tim GWC mas. Iya. Yang nanti bisa dari situ bisa di follow up, diduplikasi di Jember, bikin ya diagendakan kapan lah terserah. Misalkan kalau Desember sudah ada ke Surabaya mungkin tidak apa-apa sih, misalnya Desember mau dibikin 2 kali misalkan di Surabaya bikin, tinggal diatur waktunya. Di Jember juga bikin ya sebagai apa ya event akhir tahun lah gitu. Monggo kalau misalkan wah kemepeten pak ya harus monggo bisa diatur Januari atau apa. Iya. Ya nanti kita bahas. Makanya perlu Malang nanti Iya. bisa Nanti ikut aja ke Malang mas. dari situ kan nanti ketemu nih ininya. Kalau dua-dua ya boleh. Di sana lo dua-dua kan jam 4 ini nanti ikut Zoom ini. Oh iya. Jam 4. Kalau ada itu lagi Mas Dia, mungkin ya dengan adanya wakaf itu kita juga lebih maksimal dan optimal ya. Orang-orang yang sudah bergerak di pertanian itu karena nanti ketemunya dengan para orang ahlinya ya. Kalau kita sebagai apa ya, konektor aja itu takutnya penerimaan pembangunannya berbeda. Iya. Sehingga kita sudah melakukan tahap assessment ya, pendekatan awal kepada pihak-pihak yang kompeten di bidangnya, sehingga mereka datang itu sudah bisa memahami secara utuh. Kalau kita nanti bertahap lagi nyambungkan kan ada ya monggo nanti bisa aja nanti dari selain Mas Firdaus siapa yang bisa diajak salah satu salah dua pengusaha yang bisa ikut hadir ke Malang, alhamdulillah. Paling tidak nanti frame besarnya paham nih. Paling tidak secara apa basic wakaf ini harus kita hidupkan lagi. Benar, karena ini potensi besar luar biasa yang selama ini tidur ya, padahal potensi wakaf di Indonesia ini lebih besar sekali dibanding zakat. Makanya kan sekarang Kementerian Keuangan pun juga mulai melirik ini untuk wakaf kan. Sehingga ya ini memang jadi solusi, terobosan. Jadi solusi kan, karena dari sejarahnya dari dulu dari awal wakaf ini juga memang jadi solusi segala problem umat. Ya, makro karena memang ini mandatorinya makro wakaf. Gebrakan filantropis wakaf ya. Betul. Bukan pajak. Jadi memang apa ya ini mandatorinya makro wakaf. Iya. Makro dan memang sudah di ranah fitrah seorang manusia. Memang secara apa namanya perintah syariat ini kan tidak disebutkan secara khusus nih, secara letterlock pun tidak ketemu nih istilah wakaf. Istilah wakaf itu nggak ketemu. Meskipun ada di surat Al-Imran ayat 191 kalau nggak salah itu yang menyampaikan bahwa sebaik-baik pemberian itu adalah harta yang terbaik. Sebaik-baik pemberian kepada Allah itu adalah harta yang terbaik. Nah ini yang dijadikan para ulama itu dasar ya ini wakaf. Karena seperti yang dicontohkan oleh Umar, Utsman itu harta terbaik. Nah, nyambung dengan ayat ini. Benar-benar. Yang jadi terbaik ya. Iya. Alhamdulillah. Oke. Sambil ini saya sudah 1 jam lebih. Berapa ke Kaliwates? Nanti kita bisa lanjut. Monggo nanti sama Mas Dia. Ya kita agendakan. Senang sekali bisa ngobrol Mas. Ini ketua GAN barusan telepon tadi jam 12. Kok bisa dibatalin? Gimana? Saya mulai kemarin nggak bisa. Ketua GAN Jawa Timur, anak juga. Karena ada orang LMDH dan pertanian. Ini ngobrol pertanian disambung-sambung terus. Iya. Skenario itu ya memang PR kita sekarang di situ, kedaulatan pangan. Insyaallah pastinya.
Sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Charles. Banyak. Insya Allah sama juga kami dengan YP3 ini misinya adalah menggabungkan seluruh potensi umat, karena YP3 ini seluruh pesantren di Indonesia yang berasal dari seluruh ormas, Seluruh macam-macam ya. Betul, dari NU, Muhammadiyah, Salafi, terus macam Ali Irsyad, terus LDI juga ikut masuk. Iya. Jadi memang fungsinya sebagai ibaratnya kita masuknya di ekonomi. Menyatukan persamaan. Betul, karena ya kita mengibaratkan gini, kenapa kok ekonomi? Waktunya ekonomi. Kenapa kok ekonomi? Selain karena ini jadi problem kita, ekonomi ini ibarat airport. Airport ini pesawat apapun bisa masuk. Pesawat apapun bisa masuk. Pesawat apapun bisa masuk. Iya. Tidak mengkotak-kotak dengan apapun. Kita fokusnya ke umat. Makanya yang kita bahas ekonomi. Kalau misalkan nanti kok ada yang mulai masuk ke bab fikih, udah balik lagi ke pesantrennya masing-masing kalau itu. Nggak ada ujungnya nanti. Betul. Balik lagi kita ininya biasanya kalau sudah ketemu diskusi ini, kalau sudah ada yang ini, balik lagi kita fokusnya ekonomi sudah. Ke realnya. Ya. PR ini. Dan alhamdulillah makanya ya kami senang ketika ketemu di YP3I, kita kerjasama ya, karena ini juga gabungan dari pesantren-pesantren besar dari seluruh ini ya. Di situ ada Teguireng, Langitan juga, terus kalau yang di Tapal Kuda itu Madura itu biasanya Bata-bata. Mas Al-Wafa, Alamin, terus Al-Amin juga, Al-Goyang, Gontor, itu semua ini masuk. Yang di itu namanya RMI, Robitor Madrasatul Oh, iya, Islami, iya. ada 600-an pesantren. Iya. Ini kekuatan nih, power. Betul. Super power. Indonesia super power. Makanya Sama. karena misinya kedaulatan pangan, Pangan. kedaulatan umat ya kita ketemu di situ. Jadi seluruh baju ormas itu gabung Sudah. udah. Iya. Semuanya hanya Semua mengharap punya ridhonya misi, Allah. betul, punya misi sama. Ya ini kedaulatan pangan, ya umat sedang membutuhkan di situ. Karena kita sudah sama-sama tahu lahan makin sempit, terus ya kita tahu yang banyak mengambil alih lahan siapa. Petani juga makin banyak kehilangan lahan, terus petani pun sekarang dari sisi regenerasi juga terancam punah. Regenerasi. Coba dicek para petani yang paling muda sekarang umurnya berapa? Kebanyakan Kolonial. 40 tahun, 50 tahun. 50 tahun ke atas. Coba kebayang kalau 10 atau 20 atau 30 tahun lagi kalau kita nggak bikin regenerasi petani sing nom-nom nggak dididik lagi jadi petani, mungkin sudah nggak ada petani lagi. Terus sawah yang garap siapa akan terancam punah juga nih sawah. Terus akhirnya nanti kita anak-anak kita makan apa? Nah. Beli berasnya dari mana? Beras plastik. Karena kita Siap saji. makanya kenapa di program ini juga kita geber bentuk yang namanya santani tadi, santri taruna petani. Kalau yang di Jember itu ada namanya ngaji tani dan ziarah tani. Nah, Ini kombin ini. betul. Santani tadi. Jadi kita didik mulai dari mental, fisik, terus cara bertanam, cara ini sampai ke advokasi, sampai ke pengawalan, pengamanan semua. Mantap ya, cocok. Nah ini kan masih muda-muda, dan kita ingin supaya nggak terlalu nih generasi petani ini. Iya betul. Makanya basicnya dari para santri, karena nanti kembalinya ke pesantren lagi untuk penguatan pesantren lagi, sehingga kita juga lost generation petani ini bisa segera aman. Generasinya ada. Otomatis kalau generasinya yang melanjutkan ada, insya Allah bab lahan juga bisa terselamatkan. Selamatkan. Bukan lagi diakuisisi oleh Betul, makanya. orang di luar kita. Karena saya keliling di sekitar Pantura Jawa mas, itu rata-rata saya pas ke silaturahmi ke beberapa toko di Pantura itu, Gresik, Lamongan sampai ke Tuban, Bojonegoro itu 60-70% sudah lepas. Mas aset sudah. Dan bukan milik kita atau milik orang-orang asli.
betul. Di Jember Ya, aja Mas. investasi ya, asing itu sudah di atas 14 triliun. Itu Dan kan pas- yang jadi PR. Dan Jawa Timur kan- banyak di titiknya. Itu kan ngeri. Ngeri. Kita tahu dulu para Wali Songo Nah, masuk kan dari pesisir utara kan. iya. Kenapa banyak petilasan makam para wali itu kan di pesisir utara? Nah, Karena emang masuknya juga dari sana. Ke dalam belah sekarang terbalik ke sana. Pesisir utara itu sudah banyak yang lepas aset-aset. Ini bukan. pribumi ya. Aduh, harus begitu nih. Bismillah. Terima kasih banyak. Makin ngeri. Iya. Kita harus aksi, harus buat program